Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada malam hari ini aku ingin membahas tentang soal implikasi lanjutan dari TKUDU potensi yang aku ajarin kemarin. Nah, di sini ada trik cepatnya dan soal implikasi ini sering banget keluar di UTUL UGM, SIMA UI, SMUP Unpad, UTUL UNS, dan Mandiri yang lain. Dan ini ladang nilai dan kalian harus bisa ngerjainnya dengan cepat. Dan nomor 10, kemarin kan kalau misalkan ada kata-kata semua dan sebagian, kalian harus pilih sebagian. Tapi itu tuh harus dicocokin di opsinya juga, ada atau enggak. Misalkan nih, kita pilih semua dan sebagian, kita pilih sebagian. Terus kemudian kita tentuin kata-kata yang sama dan kita harus kayak eliminasi dulu dan kita langsung ke rambut panjang dan hidung indahnya ini. Jadi, kalau misalkan kesimpulan dari yang kita pelajarin kemarin, kita ini bisa buat kesimpulannya itu sebagian wanita kota memiliki rambut panjang dan hidung indah. Nah, kita cari itu di opsi. Nggak ada ya. Soalnya kalau misalkan yang C itu sebagian wanita kota tidak panjang dan memiliki hidung indah. Padahal kan seharusnya panjang dan indah. Nah, yang D juga harusnya kan panjang dan indah kan. Nah, adanya yang kata-kata semua. Lalu terus gimana? Nah, kata-kata yang sebagian ini dia bisa menjadi kata-kata semua. Asal antara kata-kata rambut panjang dan hidung indahnya ini nanti dikasih negatif salah satunya. Jadi nanti kesimpulannya semua wanita di kota memiliki rambut tidak panjang dan hidung indah. Atau bisa juga tidaknya itu dikasih di yang di sebelah sini, hidung tidak indah. Jadi jawabannya yang B. Itu teman-teman ini lanjutan dari yang kemarin ya. Nyesel banget kan kalau nggak nonton video ini, jadi nggak tahu lanjutannya. Untuk yang nomor 9, ini tuh juga soal tipe semacam ini, tapi kita nggak bisa tuh pilih semua atau sebagian langsung dicoret. Nah, kita harus lihat konteksnya. Jadi, semua pesawat berkabin dan berjendela. Anda berada di tempat yang tidak berkabin dan tidak berjendela. Pastinya kita tidak ada di tempat yang tidak berkabin dan tidak berjendela, berarti udah jelas banget dong kita nggak ada di pesawat. Jadi jawabannya adalah Anda bukan di pesawat. Jawabannya yang C. Dalam suatu perjamuan makan, nah kalau misalkan udah ketemu kata jika disajikan nasi goreng, ini kan P, maka ayam goreng juga disajikan, ini tuh Q. Jika ayam goreng disajikan, ini tuh Q, maka buah-buahan juga disajikan. Jadi P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya adalah coret-coret P maka R. Jadi jika disajikan nasi goreng, maka disajikan juga buah-buahan. Nah, ini kan jadi tadi aku ngomongnya jika disajikan nasi goreng, maka buah-buahan juga disajikan. Kita lihat di opsi, ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Nah, berarti kita kalau mau kasih kata-kata tidak di ini sama ini, jadi harus dibalik. Ini kan bisa jadi tadi min R, maka min P. Jadi, jika buah-buahan tidak disajikan, maka nasi goreng juga tidak disajikan. Jadi jawabannya yang D. Nah, ini harus mikir dua kali. Kemudian, untuk soal selanjutnya, semua masakan Jawa Barat memiliki rasa asam dan pedas. Pada umumnya, masakan Jawa Barat menggunakan sayur yang mentah. Jadi, ini kesimpulan gimana? Nah, kalau misalkan ada kata-kata semua, tapi satunya itu nggak mengandung semua, mesti depannya itu nggak boleh semua. Ini salah. Kayak gitu aja sih triknya. Terus kita lihat konteksnya. Jadi mungkin kata-kata ada sama beberapa ini sama ya. Jadi untuk kesimpulannya adalah beberapa masakan Jawa Barat itu memiliki rasa asam dan pedas. Jadi jawabannya yang E karena kita harus ikutin kata-kata sayur mentahnya itu sebagai penghubung. Kemudian untuk nomor 9 ini, jika siswa GO mengerjakan soal empati bersyarat, maka, nah ini kita bisa coret-coret lagi. Jika siswa GO mengerjakan empati bersyarat, ini maka ini P, maka dapat mengerjakan soal TOB KGO kreasi. Oke.
Jika siswa GO mengerjakan TOP GO kreasi, yang itu tadi Ki, mendapat hasil evaluasi untuk R. Jadi ini yang silogisme tadi, P maka Q, Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Nah, kalian udah tahu kan ini rumusnya. Kemudian kita baca soalnya. Dito tidak mendapatkan hasil evaluasi. Jadi min R maka min P. Jawabannya yang D karena Dito tidak mengerjakan empatinya. Jadi untuk soal nomor 8 ini itu agak sedikit berbeda, tapi kita baca dulu soalnya. Jika Arman suka jeruk, maka Asman tidak suka pepaya. Mereka bersaudara, Asman tidak suka pepaya, namun ia suka jeruk. Jadi kita buat sama-sama tidak suka pepaya dulu. Jadi ini kan suka pepaya. Jadi kita balik kalimatnya. Jadi Asman tidak suka pepaya, maka Arman tidak suka jeruk. Nah, ini kan udah sama kan sama yang di bawahnya. Asman tidak suka pepaya, namun ia suka jeruk. Jadi kesimpulannya itu Asman suka jeruk, tapi Arman itu nggak suka jeruk. Nih, cek. Jadi untuk nomor 7 ini dia agak sedikit menjebak. Jadi jika selalu disiram itu tuh eh, P pohon anggur dapat berbuah dengan baik, Niki. Nah, Maisyah itu selalu menyiram pohon anggur tersebut. Ini berarti P. Jadi itu kan jika P maka Ki, maka P adalah apa? Ya udah Ki. Berarti pohon anggurnya Maisha itu berbuah dengan baik. D. Nah, soal selanjutnya, jika ayah membaca koran di ruang tamu, ini tuh P, maka ayah tidak menggunakan kacamatanya. Oke. Jika ayah tidak menggunakan kacamatanya, ini tuh Ki, maka ayah akan kesulitan membaca untuk R. Pagi ini ayah tidak menggunakan kacamatanya, ya kan? P maka Q, Q maka R. Ayah tidak menggunakan kacamatanya, jadi itu Q. Q-nya apa? Ya udah, kita nggak bisa dong coret-coret kayak gini karena kan yang diminta udah Q-nya apa. Jadi kita cari tahu aja dari sini Q maka R. R-nya tadi apa? Ayah kesulitan membaca. Tuh. Kemudian soal nomor 6. Simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Jika gaji saya naik, P, maka akan membeli rumah baru. Q. Jika penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran atau dan jika penghasilan lebih kecil dari pengeluaran, ini tuh R, saya akan memperbaiki rumah lama. S. Pada saat saya tidak membeli rumah baru atau tidak memperbaiki rumah lama, jadi dia nggak memberi rumah baru. eh, min Q atau min S. Jadi kesimpulannya adalah eh, kita balik semuanya. Jadi kan ini P Makaki jadi tidak membeli rumah baru dan tidak beli rumah baru, maka gaji tidak naik. Sama yang bawahnya juga dibalik, tidak memperbaiki rumah lama, berarti dia penghasilan lebih kecil, penghasilan tidak lebih kecil, atau penghasilannya besar. Sebenarnya nggak boleh sih dibalik kayak gini, cuma ya kita lihat opsinya dulu. Yang A, saat ini gaji saya tidak naik sehingga penghasilan kurang. Ini salah. Ini kan tadi udah dicoret, dijadiin ini kan. Nah, berarti ini sama ini tuh, jika gaji tidak naik atau penghasilan tidak lebih kecil. Gimana nulisnya? Jika gaji tidak naik atau penghasilan tidak lebih kecil.
Nah, ini tuh bisa juga diubah jadi, ini kan tadi min P sama min R ya. Ini tuh bisa diubah jadi pakai konsep yang tadi, yang aku jelasin di awal, R dan P. Atau kalau mau dijadiin jika maka, ayo kita cocokin aja di opsinya. Yang E, saat ini gaji saya tidak naik atau penghasilan saya tidak lebih kecil dari pengeluaran. Jadi tidak naik, ya udah yang E. Gajinya nggak naik, benar. Penghasilan tidak lebih kecil daripada pengeluaran. Benar. Udah ketemu yang E. Jadi untuk soal yang selanjutnya itu ini pada saat bahan radioaktif rusak atau membusuk, energi yang dilepas ke lingkungan memiliki dua cara untuk merusak tubuh yang terpapar. Hal tersebut dapat berlangsung membunuh sel atau menyebabkan mutasi DNA. Nah, ini dicari. Jika mutasi tersebut tidak dapat diperbaiki, P, maka bisa menyebabkan kanker. Oke. Nah, di sini aku ajarin dulu konsepnya, yaitu mengenai implikasi. Jadi implikasi itu ini sering banget keluar dan kalian harus hafal. Nah, jadi jika P maka Q itu bisa diubah menjadi min P atau Q. Nah, ini diingat-ingat. Kedua inilah minimal. Kemudian kita cari kesimpulan yang salah. Nah, kita cek dulu ya dari option yang A. Mutasi tersebut tidak dapat diperbaiki. Jadi ini P atau atau tidak bisa menjadi kanker. Min Q. Nah, ini udah kebalik banget gak sih sama rumusnya. Jadi yang A ini salah. Jadi untuk option yang B itu mutasi tersebut tidak dapat diperbaiki itu P dan tidak bisa menjadi kanker min Q. Ini benar. Kemudian yang C. Mutasi tersebut dapat diperbaiki dan bisa menjadi kanker. Mutasi tersebut dapat diperbaiki itu min P dan bisa jadi kanker itu Q. Ini juga rancu ya. Jadi jawabannya ada dua guys. Kemudian yang do, ini mutasi tersebut dapat diperbaiki, min P atau bisa menjadi kanker. Ini benar. Kemudian untuk yang E, bahan radioaktif rusak, energi yang dilepas tubuh ini akan ada di teks. Nah, ini kenapa bisa dua? Yang tahu boleh komen ya, guys. Kemudian untuk soal selanjutnya, ini konsepnya sama. Diingat-ingat ini implikasi. Jadi kalau ada soal yang panjang kayak gini, kita langsung cari kata-kata jika tidak melewati sesi pemanasan, P, maka bisa menyebabkan peserta sulit bergerak atau kram. Ini Q. Nah, simpulan yang tidak sesuai, coba kita cek tuh yang B. Bila melewati sesi pemanasan, itu tuh tadi min P menyebabkan peserta sulit bergerak atau kram. Ini Q. Jadi ini salah. Karena ini yang benar kan kayak gini kan atau. Ini jawabannya. Nah, untuk option yang C, D, E ini masuknya ke asosiatif. Mungkin next time aku akan bahas tentang yang asosiatif sama ingkaran. Tapi ini jarang keluar sih guys, jadi kayak penting kalian paham aja nih yang implikasi. Terus juga paham tadi aku udah sempet jelasin tentang ini kan. Modus ponens, modus tollens, dan silogisme ini sering banget dipakai. Jadi untuk modus ponens sendiri ini disimpulin jawabannya ini, terus modus tollens P maka Q itu maka min Q-nya itu min P ini sama kayak ini. Lalu silogisme ini dicoret-coret ketemu ini. Gitu aja sih kalau gampangnya.
Ya guys, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Maaf banget kalau misalkan ada kesalahan kata atau kesalahan dari penjelasan yang aku jabarin ini. Semoga membantu. Bye-bye.